Hi there, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan melakukan review mengenai skincare yang beberapa bulan kebelakang lagi aku pakai. Before we start the video, please like and comment to my YouTube channel and also subscribe that and follow me on my Instagram. And yeah, before we start the video, please skin check. By the way, kalau misalnya kalian kayak ngerasa di video ini banyak disturbed voice kayak gini, I'm so sorry ya, karena di sini tuh lagi rame banget. Di sampai renov. Yeah, I'm sorry. I try my best. Oke, jadi hari ini gue akan mereview si boba serum dari si Core Beauty. Super dramatis banget untuk mereview dia. Sampai gue di tahap udah nyerah banget, tau gak sih? Kayak, udah deh, apa gue putus kerja sama aja ya, yang itu video gak usah gue up gitu. Gue masih gak tahu harus gimana, soalnya emang situasi dan kondisinya ini tidak mendukung gue gitu loh. Gue takut review ini sangat tidak objektif untuk penonton, untuk dan niatan mau beli, dan juga brand. Karena waktu itu kulit gue lagi parah banget tiba-tiba. Gue juga sempat mikir apa karena produknya ya. Untungnya gue tidak gegabah ya lakukan observasi lebih lama, itu yang gue syukuri juga. Ternyata setelah gue telah lebih jauh, kulit gue ini lagi gak jelas soalnya emang lagi di tahap stressful banget. Kulit gue tuh breakoutnya on off banget. Penyebabnya ini belum bisa diketahui secara gamblang ini tuh kenapa. Ternyata setelah ditelaah lebih jauh, ini tuh bukan karena produknya, tapi memang kulit gue yang sedang tidak baik-baik saja. Gue juga ada sempat konsultasi ke dokter dulu, dan iya dokter juga bilang it's hormonal things. Nah cuman gue bingung menjelaskannya nih ke audience. Jadinya I find the best time to do this review, and finally God, kulit gue udah almost back to normal. Walaupun di sini masih banyak banget, ini masih ada yang sering on off. Tapi dengan kondisi kulit yang seperti ini, kayaknya gue udah bisa memberikan statement dengan lebih objektif. So yeah. Jadi ini adalah serum yang merupakan produk kedua dari Kouro. Fungsinya ini tuh straight to the point untuk menghilangkan bekas jerawat dan mencerahkan wajah. Langsung aja kita bedah. Dia tuh sebenarnya komposisinya ada banyak banget nih kalau kalian mau lihat. Tapi mereka punya 3 ingredients yang di highlight. Pertama ada tranexamic acid, violet flower, and also niacinamide. Di manfaatnya, poin pertama aja dia udah bilang kalau ini untuk mencerahkan wajah secara menyeluruh, memudarkan bekas jerawat, flek hitam, dan juga mencegah inflamasi, dan membantu untuk menjaga kelembapan kulit. Itu teksturnya cair, kayak oil gitu sejujurnya. Tuh, ini bener-bener rasanya kayak minyak ngalir gitu di tangan. Awalnya gue yang kayak, aduh, minyak lagi nih, karena gue tuh mukanya kombinasi cenderung berminyak. Kalau misalnya pakai yang oil tuh agak ketakutan gitu loh saya. Tapi ternyata setelah di apply dia nggak minyak. Gue juga bingung tuh menjelaskannya. Pas ngalirnya aja kayak wah minyak banget nih. Tapi pas di blend bener-bener kayak air. Dia tuh malah melembabkan gitu, tapi nggak greasy sama sekali. Such a good thing. Karena buat gue yang lumayan agak tricky sama oil, it's a good news. Terus gimana reviewnya nih setelah pakai? Nah, gue tuh pakainya panjang banget, so let's start to review. Ini mohon didengarkan baik-baik karena emang drama banget. Waktu pertama kali gue pakai serum ini itu kulit gue sedang baik-baik saja. Nah, waktu itu tuh gue mau mencoba tes menghilangkan noda bekas jerawat di hidung gue. Tetes ini tuh bener-bener cuman fokus di bagian hidung aja, jadi di muka tuh belum dikasih. Dan itu ada videonya di reels gue, kalian bisa cek di Instagram gue di sini. Itu works, berhasil. Tapi tiba-tiba muka gue itu merah-merah, kering, jerawatan di bagian sini, komedoan banyak. Gue tuh sampai kayak wondering gitu lah, ini kenapa? Gue langsung wah nggak cocok nih gue sama produknya berarti. Tapi kok udah 2 minggu gitu kan, udah 2 minggu lebih tuh baru bereaksi kayak gitu. Makanya gue agak bimbang nih, ini karena produknya apa bukan sih? Barulah gue ngeh, oh iya kan gue nggak pakai ke muka, pakainya di hidung doang. Dan pas gue cek emang di hidung gue doang yang bersih, yang lainnya tuh parah gitu kan. Ternyata ini bukan karena produknya, karena memang bagian yang dikasih sama produk itu nggak kenapa-napa. Oke, akhirnya
dalam keadaan seperti itu, karena gue lumayan panik ya, gue memakaikan produk ini ke seluruh muka gue. Kenapa? Karena di sini kan ada kandungan niacinamide-nya kan, dan ini juga membantu untuk berikan kelembapan kan. Kalau misalnya kulit lagi nggak bagus skin barrier-nya kan dikasih yang melembabkan kan oke kan, apalagi sini sekaligus mencegah inflamasi. Gue mengharapkan kalau inflamasi yang ada di muka gue nih, breakout-nya ini bisa turun down banget dan langsung baik-baik aja. Ternyata it not works. Gue waktu itu nggak langsung straight to the point bilang kalau ini nggak ngaruh gitu ya. Jadi gue tetap pakein kalau nggak salah kurang lebih kayak seminggu 2 mingguan gitu. Barulah di situ gue sadar kalau muka gue ini kayak standby aja gitu loh, nggak lebih parah tapi nggak jadi lebih baik juga. Akhirnya melihat lagi kemanfaatnya. Kayaknya emang salah gue di awal, walaupun ada niacinamide-nya, ternyata pas gue cek juga di sini niacinamide-nya itu ada di poin ke-5 atau ke-4 dari komposisinya. Kandungannya itu tidak sebanyak serum lain yang memang fokus untuk menyembuhkan jerawat. Waktu itu tuh kenapa gue langsung pakai selain karena emang ada ingredients yang bisa untuk membantu bukan jerawat, tapi gue mikirnya gini, siapa tahu ini bisa 2 in 1 gitu kan. Jadi gue menyembuhkan jerawat sekaligus menghilangkan bekasnya juga. Tapi ternyata itu nggak works ya. Ya makanya jangan cuma cari pengen gampangnya aja ya. Akhirnya gue stop menggunakan produk ini selama beberapa minggu. Tujuannya untuk benar-benar fokus untuk merawat jerawat gue dulu, dan baru nanti bekasnya pakai ini. Jadi conclusionnya, kalau kalian mau pakai produk ini benar-benar emang fokus kalian tuh untuk menghilangkan bekas jerawatnya aja. Kandungan yang ada di sini yang bisa seperti kandungan yang menyembuhkan bekas jerawat ini lebih ke untuk menahan supaya peradangan itu tidak terjadi lagi sih, karena memang terbukti dengan kulit gue yang pada satu lagi meradang tidak jadi jauh lebih baik, tapi juga tidak jadi lebih buruk gitu loh. Dia stuck, jadi membantu kayak udah peradangannya tuh di sini aja, jangan kemana-mana. Mungkin untuk kasus yang light ini akan berpengaruh ya, jerawatnya akan sembuh dan segala macam. Tapi untuk kasus udah parah banget, gue menyarankan sih untuk tidak pakai ini dulu, baru nanti kalau udah oke, udah peradangannya udah reda, baru kalian pakai ini yang bisa membantu menjaga skin barrier and also menghilangkan bekas jerawat. Untuk poin menghilangkan bekas jerawat dan noda flek hitam. Kalau noda flek hitam, jujur aja belum ada yang signifikan banget, karena mungkin flek hitam gue ini juga udah terjadi dari bertahun-tahun yang lalu ya, karena dulu gue jarang pakai sunscreen. Ini gue ada flek hitam di sini dan di sini. Jujur nggak terlalu banyak perubahan, tapi di bekas jerawat itu ada banget. Waktu itu gue bikin kompilasi per minggu, ini videonya gue bisa tayangin kayak di sini. Itu dari yang parah banget, terus memudar sampai hampir nggak kelihatan sama sekali. Walaupun sebenarnya di hari terakhir itu juga ada lah, kayak kalau kalian liatin deket banget ada, tapi kalau dari jauh tuh kayak clean banget. Itu butuh waktu sekitar 2,5 mingguan gitu. Untuk produk komersial dengan waktu 2,5 mingguan bisa membersihkan bekas jerawat, itu udah oke banget sih menurut gue. Memang normalnya itu menurut gue segitu. Kalau sampai cuma 3 hari doang, I guess it's not make sense ya. Apalagi bekas jerawat yang udah lama banget pasti butuh waktu dan proses yang lebih lama juga untuk penyembuhan dan penghilangan bekas jerawatnya kan. Conclusionnya, semua manfaat yang dicantumin di sini tuh bekerja dengan baik di muka gue. Dan untuk kelembapannya menurut gue pribadi ini back to the conditions of your skin. Kenapa? Karena kan kadar dari kekeringannya itu kan berbeda-beda ya. Jadi belum tentu cuma pakai ini doang itu langsung lembab. Teman-teman yang punya dry skin parah sampai patchy bisa diklotek atau sampai putih-putih gitu, ini akan bekerja, tapi better kalian pakai moisturizer yang lebih rich. Nah, ini kulit gue sekarang gimana? Masih ada bekas jerawatnya, tapi baru bisa pakai ini rutin setelah kan gue sempat stop ya. Dari waktu gue selesai jerawatan parah sampai ke sekarang itu kayak butuh waktu sekitar sebulan. Dan untuk waktu sebulan ke seluruh muka dengan kondisi yang sekarang udah gini lagi dari parah banget. Nih udah hampir gak ada, yang di sebelah sini tinggal yang di sebelah sini doang. It's
9 out of 10. So ya, segitu aja review dari gue kali ini. Semoga kalian paham ya dengan kondisi dan situasinya, dan semoga penjelasan gue bisa kalian terima dengan baik. And see you guys on my next video. Kasih tau gue harus review apa lagi di komentar di bawah. Bye!